Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Yesus, Engkau baik, terpuji namamu selamanya. Haleluya. Datang Roh Kudus penuhi kami, datang Roh Kudus urapi kami. Ini yang kami rindukan Bapa. Bawa kami lebih lagi tinggal dalam hadirat-Mu dan menikmati setiap kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan Tuhan, untuk jamahan Tuhan. Pagi hari ini kembali kami ada dalam morning devotion. Kami merenungkan firman-Mu, kami buka hati kami. Berfirman buat kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara dikasih Tuhan, haleluya. Kita ada dalam morning devotion dan saya percaya bahwa hari ini hari yang baru setelah kemarin kita memperingati hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan buat kita, hari di mana Tuhan melawat umatnya 2000 tahun yang lalu. Terjadi setelah 50 hari setelah kebangkitan Kristus, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya buat setiap kita. Karena itu saya percaya bahwa pengurapan Tuhan, pengurapan Roh Kudus itu penting buat kita saudara. Kita buka satu ayat firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Kisah ini adalah kisah di mana Daud diurapi menjadi raja. 1 Samuel pasal 16 menceritakan bagaimana Daud diurapi menjadi raja. Raja sebelumnya adalah Saul, dan Saul Tuhan tidak inginkan lagi dia sebagai raja. Akhirnya Tuhan mengutus Samuel, pergilah kepada Isai
seorang di Bethlehem. Cari di antara anak-anaknya akan kupilih orang yang berkenan di hatiku untuk menggantikan Saul. Apa yang terjadi? Samuel pada awalnya berkata, bagaimana mungkin kalau Saul tahu aku dalam bahaya, ya kan? Tetapi Tuhan bilang apa? Tuhan selalu punya cara. Dia bilang, bawa anak lembu dan persembahkan kepadaku, kepada Tuhan. Artinya Samuel menghadap kepada Isai untuk juga mengadakan upacara pengorbanan, saudara. Dan apa yang terjadi? Ketika dia sampai ke Bethlehem, orang-orang takut, orang-orang mengenal siapa dia. Dia adalah nabi Tuhan. Kalau ada nabi Tuhan datang, berarti ada sesuatu yang besar yang akan dinyatakan. Dan akhirnya betul, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Dikatakan. Dan Samuel berkata, iya, saya akan membawa kabar baik kepada seluruh umat. Saya akan pergi kepada Isai dan saya mengundang mereka. Isai, anak-anak, datanglah ke upacara pengorbanan. Akhirnya Ishak membawa anak-anaknya. Ada 8 anak-anaknya, tetapi yang dibawa Isai maksud saya, dibawa Isai hanya 7, saudara. Waktu anak-anaknya ditampilkan, Samuel berkata kepada Isai, salah satu anakmu Tuhan sudah memilih untuk menjadi raja atas Israel. Wah, Isai bilang, ini anak-anakku. Anak-anak memang gagah perkasa, saudara. Dikatakan waktu anak yang pertama lewat, Eliab lewat, Samuel bilang, wah ini dia orang ini, gagah perkasa, ya kan, perawakannya bagus, dia seorang prajurit, dia biasa berperang. Tetapi waktu Samuel bilang, ini kan Tuhan. Tuhan bilang apa? Bukan dia orangnya. Jangan lihat parasnya, perawakannya, jangan lihat fisiknya. Karena manusia melihat luarnya, manusia melihat perawakannya, manusia melihat apa yang dari luar. Tetapi Tuhan melihat hati, apa yang ada di dalam kita. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, orang yang diurapi Tuhan bukanlah dilihat Tuhan secara fisik, bukanlah dilihat Tuhan secara apa yang ada padanya, talentanya, kebisaannya, mungkin kemampuan, keahlian, kepintaran, bahkan kekayaannya. Tidak, Tuhan tidak lihat itu semua. Kata Tuhan apa? Bukan dia orang yang kupilih. Janganlah pandang paras atau perawakan tinggi, sebab aku menolaknya. Karena bukan yang dilihat Allah, yang dilihat manusia. Dikatakan apa? Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di dalam hati kita. Kemudian anak yang kedua lewat, Abinadab lewat. Wah, Isai bilang jangan-jangan dia nih. Sama, perawakannya bagus, tinggi. Tapi Samuel bilang apa? Apakah ini Tuhan? Tuhan berkata kepada Samuel, bukan juga dia. Dan akhirnya anak ketiga Syama lewat. Mungkin ini nih, mereka tiga-tiganya ini suka berperang. Pasti yang menjadi raja adalah orang yang kuat, saudara. Pasti yang pertama bukan, kedua bukan, nih yang ketiga. Ketiga kakaknya Daud ini memang terbiasa berperang. Dan akhirnya waktu Syama lewat, Tuhan juga bilang apa? Bukan ini orangnya. Anak keempat, anak kelima, anak keenam, anak ketujuh lewat, 7 anak Isai lewat. Tuhan bilang bukan mereka. Isai mulai bingung. Anak-anakku yang hebat-hebat sudah keluar semua. Akhirnya Samuel berkata, masih adakah anakmu yang lain daripada 7 orang ini? Dan akhirnya Isai baru teringat, ada satu. Tapi itu tidak diperhitungkan oleh Isai, saudara. Itu bahkan even itu tidak diingat oleh Isai. Dan apa yang terjadi? Isai baru ingat waktu Samuel bertanya, adakah anakmu yang lain? Baru dia sampaikan, oh iya, masih ada satu. Tapi dia sedang mengembalakan kambing domba. Dia sedang ada di ladang, dikatakan. Samuel berkata apa? Panggil anak itu, bawa ke sini. Pasti itu orang. Dan betul, waktu Daud dibawa dengan polosnya, karena anak bungsu kan, dia polos, dia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi waktu dia datang dengan kepolosan, dia datang dengan apa adanya, dia tidak tahu apa maksudnya dia dipanggil. Tetapi langsung Tuhan berkata apa? Ya, ini dia orangnya. Samuel tidak berpikir panjang, tidak menunda waktu. Akhirnya Samuel bilang apa? Dia mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Sejak Daud diurapi Tuhan,
berkuasa roh Tuhan atas Daud. Sejak Daud diurapi Tuhan, dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Kalau kita diurapi Tuhan, kita juga akan mendapat berkat yang luar biasa. Apa berkat diurapi Tuhan? 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 berkata begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kesimpulan saya, orang yang diurapi Tuhan, yang pertama, dia memiliki keberanian yang luar biasa. Daud hanya seorang gembala, saudara. Dia gak punya pengalaman untuk berperang, tetapi pengalamannya dia berperang dengan singa, berperang di ladang, itu membuat dia berani. Bahwa orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang berani tampil, orang yang berani menyatakan kebenaran. Lawannya dia berat, lawannya dia besar, masalah yang dihadapi di depan dia tidak biasa. Masalah Goliat, semua umat Israel, bahkan pasukan-pasukan, pahlawan-pahlawan, even rajanya Saul pun takut menghadapi Goliat. Kakak-kakaknya Daud yang biasa berperang takut menghadapi Goliat. Tetapi Daud tampil. Dia berkata apa? Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak, dengan lembing, dengan semua peralatan perangmu, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel. Dia tampil maju menghadapi musuh, tidak membawa apa-apa, tetapi dia punya keberanian karena ada Tuhan yang bersama dengan dia. Orang yang diurapi Tuhan yang pertama, dia memiliki keberanian. Memiliki keberanian hadapi masalah, tantangan seberat apapun. Kita diurapi Tuhan, saya akan hadapi bersama Tuhan. Yang mau diurapi Tuhan katakan amin. Yang kedua, kalau kita diurapi Tuhan, berkat apa yang kita akan lihat? 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-14 berkata begini. Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Dari ayat 13 saya bacakan. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Saul menempatkan dia di barisan terdepan dari pasukannya. Artinya apa? Kalau kita diurapi Tuhan, Tuhan akan promosikan kita luar biasa. Dan bukan hanya itu, kalau Tuhan mengurapi kita, apapun yang kita kerjakan, firman Tuhan berkata, apapun yang Daud kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Kalau kita diurapi Tuhan, apapun yang kita kerjakan, lewati tantangan, lewati kegagalan mungkin, lewati masalah, lewati persoalan yang besar, tetapi ujung-ujungnya janji Tuhan, selama kita diurapi Tuhan, apapun yang kita kerjakan berhasil. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita diurapi Tuhan, berkat apa yang kita dapatkan? 1 Samuel pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 berkata begini. Haleluya. 1 Samuel 18 ayat yang ke-28 berkata begini. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Saul akhirnya sadar bahwa Daud ini bukan orang sembarangan. Daud ini bukan orang yang bisa dipandang rendah. Gak main-main nih sama Daud. Waktu Saul sadar bahwa Daud sungguh diurapi Tuhan, Daud disertai Tuhan, maka ia mendapat kasih dari banyak orang. Seluruh orang Israel mengasihi Daud. Berkat yang ketiga, ketika kita diurapi Tuhan, kita dikasihi semua orang. Artinya apa? Hidup kita menjadi berkat. Dikasih semua orang dimanapun kita berada. Orang melihat kita diberkati. Orang melihat kita, wah orang ini sangat baik. Kita dikasih semua orang, kita disayang semua orang. Artinya waktu kita diurapi Tuhan, orang-orang sekeliling kita, orang-orang sekitar kita boleh melihat hidup kita, hidup yang diberkati. Dan mereka juga melihat berkat Tuhan lewat kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah kita hidup tanpa pengurapan roh Tuhan. Jangan kita hidup tanpa pengurapan Roh Kudus. Kemarin kita sudah memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Karena itu undang Roh Kudus, minta Roh Kudus pimpin hidup kita.
berkuasa atas hidup kita. Sehingga ketika roh Tuhan berkuasa atas hidup kita, Roh Kudus berkuasa atas hidup kita, kita diurapi Tuhan. Berkat-berkat inilah yang akan kita dapatkan. Kita menjadi orang yang berani, hadapi tantangan gak menyerah, hadapi tantangan gak cengeng, hadapi masalah gak putus asa, tetapi kita terus maju karena ada Tuhan yang menyertai kita. Yang kedua, berkat diurapi Tuhan, apapun yang kita kerjakan Tuhan membuat berhasil. Dan yang ketiga, kalau kita diurapi Tuhan, kita dikasihi semua orang. Tuhan juga mengasihi kita karena Tuhan mengurapi kita. Dan berkat itu adalah orang-orang sekitar kita juga mengasihi kita. Hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kembali kami boleh menerima berkat firman Tuhan lewat Morning Devotion. Kami percaya ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami diberkati Tuhan. Kami belajar bagaimana Daud, seorang yang biasa, tetapi karena dia diurapi roh Tuhan, dia diurapi roh Allah, maka berkat-berkat mengikuti hidupnya. Berkat-berkat ada tercurah. Dia menjadi orang yang berani. Dia menjadi orang yang lihat apapun, lihat masalah, tidak pernah menyerah karena ada Tuhan yang bersama dia. Dia berani hadapi apapun. Yang kedua, Tuhan, inilah berkat Tuhan buat orang-orang yang diurapi Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Dan berkat diurapi Tuhan, hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Kami dikasihi semua orang, dan orang boleh melihat lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap anak-anakmu di sepanjang hari ini, memulai minggu ini bersama Tuhan, diberkati dalam pekerjaan, dalam usaha, rumah tangga, keluarga, kesehatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, semua yang sakit disembuhkan Tuhan, semua yang ada masalah diberikan jalan keluar. Dan kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan sempurna atas hidup kami. Diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan limpah anugerah kasih setia Tuhan dalam kehidupan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Kami siap berjalan bersama Tuhan sepanjang hari ini dalam pengurapan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat berjalan sepanjang hari dengan pengurapan roh Tuhan, pengurapan roh kudus. Maka berkat Tuhan atas melimpah atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.